Di channel Papua Smart sangat apresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, karena beberapa waktu lalu pada saat kami pengusaha orang asli Papua ke rumah Bapak, dan kami minta maaf pada saat itu Bapak mau pergi ikut rapat penetapan untuk APBD tahun 2024 di Hotel Aston. Kami menghalangi Bapak di pintu keluar, tapi satu hal yang kami sangat salut dan berterima kasih bahwa Bapak telah mampu untuk memberdayakan pengusaha orang asli Papua, dan pada saat ini kami semua sudah bekerja, walaupun ada beberapa kelompok teman-teman kami pengusaha orang asli Papua yang belum mendapatkan pekerjaan sama seperti kami yang datang ke rumah Bapak malam hari itu. Ini menjadi bahan masukan untuk Bapak, karena hari ini pengusaha orang asli Papua bertumbuh seperti jamur. Itu karena kami ingin membangun daerah kami ingin menjadi tuan negeri kami sendiri. Ya Bapak, bagian ini juga kendala bagi pengusaha orang asli Papua, karena masalah-masalah dalam internal kami pengusaha orang asli Papua sendiri juga, kami sering saling bertentangan karena pembagian pekerjaan hak orang asli Papua tidak merata, sehingga beberapa waktu lalu kami sesama pengusaha orang asli Papua saling bermusuhan sehingga terjadi pemukulan pada saat aksi demo di PU dan berlanjut di kantor gubernur, halaman kantor gubernur, dan persoalan ini sudah ada di kepolisian. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama Deki di channel Papua Smart. Informasi kali ini teman-teman, saya ingin berbagi bersama teman-teman dan kita akan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang menjadi bahan koreksi masukan kepada pemerintah, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat dijawab oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berlaku sesuai dengan Perda, Perdasi atau Perdasus yang pemerintah sudah tetapkan. Di sini teman-teman, saya melihat sebuah berita yang masuk lewat notifikasi, dan berita ini sangat menarik dan saya ingin kita akan diskusi bersama, di mana berita ini diterbitkan oleh Antara Papua Barat. Ini judul beritanya, Papua Barat sosialisasikan 17 Perda, optimalkan layanan publik. Berita ini diterbitkan pada hari Selasa 12 Desember 2023. Di Manokwari, pemerintah Provinsi Papua Barat mensosialisasikan 17 peraturan daerah yang terdiri dari 11 peraturan daerah provinsi, Perdasi, dan 6 peraturan daerah khusus, Perdasus, guna mengoptimalkan pelayanan publik. Pejabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere di Manokwari pada hari Senin kemarin mengatakan tujuan sosialisasi adalah meningkatkan pemahaman serta sinergitas seluruh pemangku kebijakan agar pelayanan publik lebih maksimal. Luar biasa, Bapak seorang pejabat gubernur Ali Baham Temong Mere, beliau baru menjabat hitungan bulan, tapi beliau sudah melakukan terobosan-terobosan memperbaiki sistem pemerintahan, manajemen pemerintahan untuk pelayanan publik agar sinergitas seluruh pemangku kebijakan pelayanan publik lebih maksimal. Ini tujuannya untuk siapa? Untuk kita masyarakat semua yang ada di Papua Barat. Di sini pejabat gubernur katakan bahwa supaya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam bingkai otonomi khusus berjalan efektif. Luar biasa. Supaya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam bingkai otonomi khusus untuk orang asli Papua ini dapat berjalan lebih efektif,
lebih tersentuh kepada masyarakat orang asli Papua. Sini pejabat gubernur juga mengatakan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan luas bagi daerah yang perlu dipahami sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ya Bapak, ini yang diharapkan oleh masyarakat selama ini, bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan luas bagi daerah yang perlu dipahami sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ya, harapan kami masyarakat, semoga di tahun depan kesejahteraan dan keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Papua Barat, terlebih khusus orang asli Papua. Dengan demikian, pembentukan produk hukum daerah harus berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat agar tujuan pembangunan tercapai sesuai dengan ekspektasi. Good. Penyebar luasan Perda diatur melalui Pasal 163 Ayat 1 Permendagri 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Jelas Ali Baham Tomomere. Ia menuturkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua, maka pemerintah provinsi bersama pihak legislatif telah menetapkan 17 Perda tahun 2023. Belasan produk hukum daerah yang disosialisasikan tersebut diharapkan dapat dievaluasi terkait efektivitas dan efisien sehingga pelaksanaan pembangunan lebih berkualitas, sehingga bisa mengantisipasi berbagai hambatan dalam implementasi, ucap pejabat gubernur. Selain itu, menurut pejabat gubernur Papua Barat, pemerintah daerah terus memperbaiki sistem perencanaan dan tata kelola dana otsus yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pembangunan kesejahteraan orang asli Papua. Ya, Bapak, bagian ini yang sangat kami harapkan, bahwa dana otsus yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pembangunan kesejahteraan orang asli Papua, kiranya melalui kepemimpinan Bapak ini, Bapak dapat melaksanakannya lebih maksimal, karena kami tahu bersama bahwa Bapak memiliki pengalaman dalam birokrat pemerintahan, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat orang asli Papua untuk pembangunan kesejahteraan orang asli Papua dapat tercapai. Dari channel Papua Smart sangat apresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, karena beberapa waktu lalu pada saat kami pengusaha orang asli Papua ke rumah Bapak, dan kami minta maaf pada saat itu Bapak mau pergi ikut rapat penetapan untuk APBD tahun 2024 di Hotel Aston. Kami menghalangi Bapak di pintu keluar dari pengusaha hasil Papua menyampaikan aspirasi kami. Namun pada saat itu Bapak tidak menyampaikan hal-hal yang sangat menjanjikan untuk kami, karena Bapak sendiri juga baru menjabat. Bapak menyampaikan bahwa Bapak baru menjabat hitungan bulan, dan kami sangat mengerti bagian itu. Tapi satu hal yang kami sangat salut dan berterima kasih, bahwa Bapak telah mampu untuk memberdayakan pengusaha orang asli Papua, dan pada saat ini kami semua sudah bekerja, walaupun ada beberapa kelompok teman-teman kami pengusaha orang asli Papua yang belum mendapatkan pekerjaan sama seperti kami yang datang ke rumah Bapak malam hari itu. Ini menjadi bahan masukan untuk Bapak, bahwa orang asli Papua, pembangunan dan kesejahteraan orang asli Papua, hal-hal terkait dengan pengusaha orang asli Papua itu juga sangat menentukan untuk kesejahteraan orang asli Papua, karena hari ini pengusaha orang asli Papua bertumbuh seperti jamur. Itu karena kami ingin membangun daerah kami ingin menjadi tuan negeri kami sendiri. Oleh sebabnya, kapasitas aparatur pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan supaya dapat merumuskan perencanaan penggunaan dana otsus yang tepat sasaran. Kendala yang selama ini terjadi itu seperti manajemen pemerintahan daerah belum maksimal dan masalah sistem pengawasan yang transparan. Ya Bapak, bagian ini juga menjadi kendala bagi pengusaha orang asli Papua, karena masalah-masalah dalam internal kami pengusaha orang asli Papua sendiri juga, kami sering saling bertentangan
karena pembagian pekerjaan hak orang asli Papua tidak merata, sehingga beberapa waktu lalu kami sesama pengusaha orang asli Papua saling bermusuhan sehingga terjadi pemukulan pada saat aksi demo di PU dan berlanjut di kantor gubernur, halaman kantor gubernur, dan persoalan ini sudah ada di kepolisian. Ini sangat disayangkan sekali, kami sesama orang asli Papua saling bertengkar karena pembagian paket pekerjaan untuk orang asli Papua yang tidak merata. Terkesan kami diadu domba, kami tidak tahu sistemnya dalam pemerintahan seperti apa. Namun di sini Bapak mengatakan bahwa kendala yang selama ini terjadi itu seperti manajemen pemerintahan daerah belum maksimal. Harapan kami di masa kepemimpinan Bapak ini, manajemen pemerintahan dapat terlaksana lebih maksimal untuk kesejahteraan pengusaha orang asli Papua. Dan Bapak mengatakan bahwa masalah sistem pengawasan yang transparannya itu yang sangat kami harapkan. Meski demikian, Ali Baham Temo Mere mengakui bahwa ada banyak perubahan terutama dari sisi infrastruktur semenjak diberlakukan otonomi khusus di tanah Papua. Ya, itu kami akui bahwa dengan hadirnya Otsus, pembangunan di tanah Papua ini dapat berjalan begitu cepat. Kedepannya sinergi lintas pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam mewujudkan situasi kamtimas dan kondusif agar percepatan pembangunan Papua Barat direalisasikan. Pelaksanaan Otsus yang berhasil atau sebaliknya bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan semua pihak, kata Ali Baham Temo Mere, pejabat Gubernur Papua Barat. Ya Bapak, bagian terakhir ini pelaksanaan Otsus yang berhasil atau sebaliknya tidak berhasil bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan semua pihak. Ya Bapak, jujur saya bahwa kami sebagai masyarakat orang asli Papua, kami sangat rindu untuk bagaimana penggunaan dana Otsus ini pemerintah bisa mengambil aspirasi dari akar rumput. Hal-hal apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan dana Otsus sehingga tidak menyentuh ke akar rumput ini, dan dalam pelaksanaan juga untuk pengambilan aspirasi untuk keberhasilan dana Otsus ini kami butuh transparansi dari pemerintah, dan kami juga sebagai pengusaha orang asli Papua siap membantu pemerintah untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat dan untuk kesejahteraan orang asli Papua secara khusus. Atas nama channel Papua Smart, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, Bapak PJ Gubernur yang telah mengambil langkah-langkah untuk kemajuan Provinsi Papua Barat dalam pembangunan fisik maupun non-fisik, dan terlebih khusus kesejahteraan orang asli Papua. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati Bapak PJ Gubernur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pejabat Gubernur Papua Barat, tapi juga yang akan menjabat sebagai Sekda definitif Papua Barat. Sampai jumpa di lain waktu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Hormat untuk saudara semua di tanah Papua dan seluruh Nusantara. Bye-bye.